Untuk melihat lebih detail seputar asynchronous programming ini, istilah ketika kita menggunakan async await, kita bisa ngelihatnya di code labs-nya dari Dart dev-nya sendiri. Nah, kita bisa ngelihat di sini sebenarnya ada dua cara di sini. Jadi untuk melakukan asynchronous di Dart, kita bisa pakai kata kunci future, dia merupakan kelas, atau dan di sini kita bisa menggunakan fungsi async await. Nah, kita lihat di sini contohnya. Di sini kita coba mensimulasikan sesuatu yang butuh waktu lama dengan menggunakan fungsi delay. Jadi anggap di sini ini contoh-contohnya kita nge-fetch sesuatu data dari network atau menulis ke database, baca suatu file apapun yang butuh waktu lama, ini kita simulasikan dengan mendelay fungsinya selama 2 detik. Nah, kita coba jalankan di sini. Kita coba meng-create order message-nya di sini. Lalu kita mau memanggil fungsi fetch user ordernya. Ternyata kita tidak sampai ke sini atau kita nggak bisa membaca data ordernya. Kenapa? Di sini kita hanya memanggil fungsi fetch user ordernya biasa, lalu berusaha memanggil ini padahal dia belum selesai fungsinya. Akhirnya kita hanya mengeluarkan your order is, variable ordernya sekarang isinya instance of future string. Tidak mengeluarkan teks large latte-nya ini. Jadi ini kalau kita tidak menggunakan async await atau kesalahan ketika kita menggunakan asynchronousnya di sini. Kalau teman-teman lihat kata class future di sini, ini ketika kita mau return sesuatu yang membutuhkan waktu atau ketika kita mau return sesuatu hasil dari asynchronousnya, kita pakai future di sini. Nah, kita lihat di sini. Saya akan langsung, jadi ini ada state-nya, ada 2 state, kondisinya dia bisa saja gagal, tidak berhasil, atau dia berhasil. Dia juga berhasilnya pun bisa berhasil dengan error. Nah, di sini kalau kita coba run di sini sebelum kita analisa kodenya, yang kita lihat dia mengeluarkan dulu console fetching user ordernya sebelum dia mengeluarkan large latte. Nah, jadi di sini kita coba memanggil fungsi fetch user ordernya. Kita ngasih tahu kita akan mereturn sesuatu yang kita delay, makanya dia lompat dulu ke parameter ini, ke hasil print ini. Kita nge-fetch dulu tulisan ini, nanti setelah 2 detik baru kita panggil hasil delay atau hasil data dari network dan sebagainya. Ini contoh dia tidak memblok program setelahnya. Lalu selanjutnya bagaimana statusnya ketika error, kita simulasikannya dengan men-throw exception di sini atau melempar error dengan sengaja. Dia tetap mengeluarkan dulu, baru nanti ngasih tahu, oh ternyata ada masalah di sini. Nah, bayangkan kalau ini sebuah aplikasi atau website, kita bisa ngasih notifikasi seperti gagal, internet bermasalah, atau sebagainya. Itu kondisinya, jadi kita tetap bisa mengeluarkan kondisi ketika dia selesai, atau selesai dengan error juga bisa. Nah, ini ketika kita menggunakan kata kunci async await, kita hanya bisa menggunakan kata await ketika kita menggunakan kata async sebelum body dari fungsinya itu sendiri. Jadi ketika teman-teman mau pakai async await, jangan lupa mendeklarasikan kata asingnya dulu sebelum bodinya, baru di dalamnya kita bisa pakai await untuk memanggil suatu fungsi. Nah, di sini kita lihat tadi bermasalah, ini fungsi yang di awal tadi. Kita lihat sekarang kalau kita pakai fungsi async await, jadi kita ngasih tahu kalau fungsi create order message ini akan memanggil sebuah fungsi yang butuh waktu atau akan di-delay di sini. Makanya sekarang ordernya bisa keluar dengan normal karena si fetch user ordernya ini sekarang kita sudah menggunakan kata kunci async await di sini. Jadi dia akan ngasih tahu your order is, nunggu sampai data ordernya keluar atau hasil dari variabel ini. Ketika sudah di return, ingat kalau kita mau return sesuatu berarti kita pakai kata kuncinya future di sini karena dia fungsi asinkronus. Oh, yang kita mau return adalah large latte, makanya dia sekarang nge-return your order is large latte. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia langsung tanpa async await berusaha mengeluarkan isi dari ordernya yang belum diketahui di sini. Itu dia, mungkin pengenalan singkat seputar async await yang ada pada bahasa program Dart dan beberapa bahasa program lainnya.